الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Artinya bermula tiap-tiap sesuatu itu binasa, iya, pada masa yang telah lalu dan masa yang sekarang dan masa yang akan datang, melainkan zat Allah taala jua yang tiada binasa. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla kullu syai'in ma khala Allah batilun. Jadi kita masih mempelajari masalah tauhidul zat atau fana pada zat. Jadi orang yang bisa atau menghendaki ma'rifatullah, ma'rifah kepada Allah Ta'ala melalui jalur tauhid ini, yaitu orang itu bisa fana pada sifat, fana pada af'al, fana pada asma, dan fana pada zat. Jadi yang bisa kita ambil itu biasanya fana pada sifat, fana pada af'al, dan fana pada zat. Jadi berbagai macam cara orang mendapatkan kemakrifahan. Nah, di antaranya yang paling cepat ialah melalui jalur tauhid atau melalui jalur nur. Jadi berbeda kita itu jalannya melalui jalur tauhid dan jalur nur. Nah, kalau jalur nur berarti merasamkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amaliyahnya banyak membaca salawat. Kalau jalur tauhid berarti kita itu mengamalkannya melalui banyak membaca zikir dan Al-Quran. Artinya bukan berarti membaca zikir aja, tapi dirasamkan cara-caranya supaya kita itu merasakan benar-benar bahwasanya tiada yang mewujud di muka bumi ini yaitu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir adalah fana pada zat. Fana pada zat ini adalah kalau tingkatan-tingkatannya mustahil bertingkat-tingkat lah, ada bertingkat-tingkat orang ma'rifah lah. Maksudnya tingkat kema'rifahan mengamalkan itu nah bertingkat-tingkat kada. Maksudnya aku ni fana pada af'al aja, aku ni fana pada sifat, aku ni fana pada zat aja. Kada bertingkat ke tingkat seperti itu. Cuma kadang-kadang kita itu diberikan, maksudnya di af'al kita ini kita itu kada merasa punya af'al kita. Punya sifat nanti kita itu seperti kita itu kada mempunyai sifat. Jadi nang sampai ke kada punya zat ni tinggi sudah bahasanya tuh. Orang itu kada mempunyai zat lagi, itu luar biasa, itu bujur panah. Jadi sifatnya panah, afalnya panah. Nah, afalnya panah, sifatnya panah, zatnya panah. Itu makrifah namanya juga. Tapi kadang-kadang kita itu dibukakan oleh Allah Ta'ala melihat afal kita ni kada afal kita. Seperti itu. Jadi seperti itu perasaan kita inilah. Perasaannya, jalarnya seperti tadi. Jadi orang bahari itu ulun ulangi. Kenapa diulangi? Kalau guru ulun itu diulang terus. Ulang terus sidin. Kenapa ulang? Jadi sidin kancar lancar kaji karena ulang. Jadi kita tuh sambil memusahadahkan. Kalau sidin pandai itu sambil memusahadahkan, sambil merasa makan, sambil merasa makan. Jadi mulai dari pada sifat pada asma, pada sifat pada af'al sampai pada zat yang lebih itu. Jadi sama aja. Dan merasa makannya sama. Baik itu fana pada af'al, fana pada sifat, fana pada zat.
Artinya kalau pada af'al kita mengakui, meyakini af'al apapun yang terjadi di muka bumi ini. Af'al itu bahasa Arab lah. Af'al itu aslinya fi'lun, fi'lani, af'al. Jama' itu jama' maksudnya perbuatan-perbuatan. Hanya perbuatan apa aja yang timbul itu kalau kita menjalani jalan yang ini nah, harus meyakini di dalam hati kita bahwasanya itu adalah af'al perbuatan Allah Ta'ala. Hendak yang baikkah, yang burukkah kita lihat. Harus waktu mengamalkan ini harus timbul di dalam hati, itu adalah terbit daripada perbuatannya Allah Ta'ala. Artinya perbuatan itu tidak terjadi kalau Allah Ta'ala kada mengizinkan. La tataharraku jarah illa biiznillah. Kecuali Allah Ta'ala mengizinkan. Hatta menggerakkan tangan. Kada bisa. Nah yang kita panakkan itu maksudnya jangan sampai kita itu mengakui ada af'al kita. Ini waktu kita supaya tauhid kita itu matang. Tauhid kita itu kita amalkan. Benar-benar. Af'al itu kada timbul. Biar gitu ulang dah. Af'al itu kada timbul karena af'al itu berulang-ulang. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi di af'al itu kita menghayati ayat itu. Allahu khalaqakum. Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Khalaqatu fi'il madi. Kalau orang bisa bahasa Arab lah. Khalaqatu fi'il madi. Kalau ada tulisan lu tulisakan. Khalaqatu fi'il madi artinya telah. Supaya pian bisa merasa makan kenalah. Khalaqatu fi'il madi artinya telah menjadikan Allah Ta'ala. Siapa yang telah dijadikan? Kita, kada usah alam. Kita suhudnya dengan kita aja supaya nyaman, ujar guru kita supaya nyaman itu kita aja. Allah Ta'ala telah menjadikan kita. Ya mawujud kita ini nah. Telah dijadikan namanya. Wama itu wama dan sesuatu apa aja artinya sesuatu itu ta'malun yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu yang kita melihat, yang kita kada melihat, yang begeritik kita lakukan dia namanya. Nang besir di dalam hati kita lakukan dia. Itu namanya wama dan sesuatu apapun yang kita lakukan. Allah Ta'ala jadikan dan sesuatu yang kita lakukan. Hendak bergerak, berniat bergerak, hendak berniat. Supaya bujur-bujur kita ini paham maksudnya seluruh yang ada pada diri kita ini memang ditakluki Allah Ta'ala. Kada yang kada ditakluki supaya kita tuh bujur-bujur merasamkan bahwasanya diri kita ini memang dalam genggamannya Allah Ta'ala. Seperti itu. Merasakannya tuh ibarat orang dalam tapi itu kulubur dalam tapi kita ini seberataan terbuat dalam rahmatnya Allah Ta'ala seberataan. Yang itu kita rasakan bahwasanya kita ini kada bisa apa-apa. Nah, Allahu khalaqakum telah jadi wama ta'malun. Dan yang akan kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan, selagi akan kita kerjakan, itu diulah oleh Allah Ta'ala. Arti diulah itu ditakluki oleh Allah Ta'ala. Kita hendak bergerak ini diketahui oleh Allah Ta'ala, ditakluki oleh iradatnya, ditakluki oleh kudratnya. Sehingga kita tuh bila bergerak maksudnya kita ini ingat, bila berdiam kita ini ingat, bila bergeritik berkehendak berarti kita ini ingat bahwasanya itu perbuatan Allah Ta'ala. Harus kayak itu dulu kalau merasakan sifatnya nih. Panah pada af'alnya nih. Panah pada af'al dan sifatnya. Jadi merasakan seberataan kita ini, baik yang kita rasakan ini, yang melihat diri kita, bergerak kita, itu merasakan, dirasakan bahwasanya itu adalah af'al dan sifatnya Allah Ta'ala dulu. Seberataan dirasakan. Tarik nafas. Biar gurulun ditarik nafas. Ditahan, dirasakan bahwasanya sebijian diri kita ini adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Allah tarik, rasakan bahwasanya ini rahmatnya Allah Ta'ala. Kita pejamkan mata kita, lalu kita buka. Bila kita buka, keluarkan kalimatnya Allah. Allah. Lihati diri kita yang bergerak, yang kita rasa, sabarataan ini muncul, sabarataan yang ada pada diri kita ini, terbit yang ada pada diri kita ini. Semuanya itu adalah perbuatannya Allah Ta'ala. Ulang terus. Rasamkan dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari luar sampai dalam. Kada mawujud diriku ini, kada mawujud af'alku ini, kada mawujud sirku ini, kada mawujud rohku ini, illallah, Allah kecuali diadakan oleh Allah Ta'ala. Panah kita namanya itu. Itu sama dengan tadi dalam
Dan habis itu sama dengan kita mempanakkan pada zat, sama zat kita ini hilang kada mewujud kecuali diadakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kullu syai'in khaliqun ila wajhah, tidak ada yang timbul sesuatu apapun juga. Jadi kalau kullu syai'in ya, itu biar halus, biar kayak apa, biar geritik hati, biar darah mengalir sedikit, biar bulu awak bergerak, itu kadada setiap sesuatu itu illa wajah, kecuali Allah Ta'ala aja nang ada. Jadi kullu syai'in khaliqun, seberataan itu binasa, seberataan itu hilang, illa wajah, kecuali zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berzikir melalui zikir la ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la fa'ila illallah, tidak ada yang memperbuat kecuali Allah Ta'ala. La ilaha illallah la qudrata la iradata illallah, seberataan itu. Jadi namanya fana, namanya orang dahulu itu seperti itu memanakannya. Nah jadi kalau nya kada berzikir kayak apa? Mau nya kada berzikir, dirasakan aja diri kita ini, dirasakan diri kita ini, nah maujud diri kita ini, nah maujud ada diri kita ini, dirasakan bahwasanya maujud diri kita ini diadakan oleh Allah Ta'ala. Ada gerak kita ini digerakkan oleh Allah Ta'ala. Ada melihat kita ini dilihatkan Allah Ta'ala. Ada mendengar kita ini didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehingga zahirlah sifat dan af'al Allah Ta'ala pada diri kita tadi itu. Sebertaannya nanti dibukakan bagaimana keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lawan kita. Namanya dibukakan futuhat, dibukakan warid namanya oleh Allah Ta'ala. Futuh, jadi kita itu melihat itu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi musahadahnya seperti itu. Musahadahnya harus melalui tauhid dulu, jalur tauhid. Jadi ma'rifah boleh orang belajar ma'rifah, tapi belum tentu ma'rifah. Seperti itu. Jadi keyakinan kita harus kayak itu. Nah contoh seperti pian melihat surban ulun inilah, melihat surban ulun. Rancak ulun contohakan itu kenapa? Karena kita ini kadang-kadang cara musahadah itu habis belajar lupa. Kada bisa, amun beunjun aja sudah, amun duduk aja sudah, amun bergaul dengan orang bergaul aja sudah. Hati kita waktu mengamalkan ini kada bisa kita tuh fokus. Maksudnya amun kada basilah guru kada bisa ulun ini nah di kamar, coba di kamar sehari 2 hari kan ya Allah berdiam merasakan ini nah afal perbuatan Allah Ta'ala, merasakan sifat Allah Ta'ala sampai terjadi di dalam hati kita bahwasanya kita merasakan lezat sudah. Karena ketarah fa ilam tarah fa innahu yarah, sudah melihat kita ini musahadahnya belajar timbul jadi murakabah nanti. Jadi bila musahadahnya itu jadi murakabahnya yang jadi, kena baka bilahnya yang jadi. Nah berarti ini munnya timbul misalnya pian kenal dengan ini punya ulun, kenal punya ulun, yalah kenal punya ulun. Jadi kalau memandang surban ini pasti pian ingat ulun, mustahil kada ingat. Asal kenal aja pian dengan ulun. Di mana aja andakannya, ada di atas kah, di bawah kah, pian ingat. Pasti muncul sama dengan rumah bus nih lah. Dari jauh tuh kelihatan daya lah, dari lampu merah tuh kelihatan lampu begirap-girap nih, rumah bus ya. Yang muncul tuh lampunya kah, busnya kah di lampu situ timbul. Pasti teganangan busnya timbul langsung lamak busnya timbul. Itulah timbul orangnya timbul karena tahu sudah kenal. Nah kalau kita kenal tuh Allah Ta'ala mewujud, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama bahasa, lalu kita suka merasa makannya. Nah jadi kalau kita memandang diri kita timbulnya, melihat gerak kita timbul seperti itu. Cara musyahadahnya dulu. Nah cara musyahadahnya. Tapi kalau hanya cara yang biasa, misalnya dari awal itu berzikir dulu, berzikir la ilaha illallah di hati itu, la ilaha illallah la mawjuda ilallah, la qudrata ilallah, la fa'ila ilallah. Habis itu kita mantap sudah, seberataan diriku ini adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Mengerti sudah kita ini, kada berisi kudrat, kada berisi iradat, kada berisi sama basar kalam. Habis itu sampai la mawjuda, ada mawjud, artinya sifat itu kada ada, afal itu kada ada, kalau diriku ini kada ada, illallah, kecuali Allah Ta'ala. Habis itu la mawjuda, jatku ni kadada jua, diriku ni kadada jua, illallah, kecuali diadakan oleh Allah Ta'ala. Zikirnya ganti sudah,
Zikir hakikat pulang. Allah, Allah, Allah. Ada lagi ilallah, ada lagi. Tapi Allah, Allah, Allah. Bila timbul ada di hati Allah, Allah. Sambil dijapai diri kita, mun kita berbuncilah. Sambil dirasakan. Zikirnya kada usah mengikuti tasbih panjang, kada usah. Zikirnya tuh Allah. Musahadah ada kita zikirnya. Mulai kita ini zikir musahadah. Zikirnya nang kada memfokus pajam mata tuh kada lagi. Zikirnya sambil musahadah. Sambil musahadah. Allah, Allah, Allah. Rasakan. Kalau dia melihat kita ini memandang, masih timbul diri kita, pejamkan diri kita. Rasakan suara aja yang timbul. Allah, Allah. Tenggalamakan. Allah. Kada mewujud seberataan diriku ini. Seberataannya punya Allah Ta'ala. Allah. Terendah hati kita. Tunduk hati kita, hilangkan akuan, aku ini, aku itu, aku hilangkan, timbulkan seberataan itu adalah Allah Ta'ala. Nah, jangan kita mengarasi pulang waktu berzikir itu. Caranya tuh harus lama aja. Allah, Allah, sambil rasa makan terus. Kalau usah berzikir ribuan gak ada usaha. Allah, rasakan. Nanti lalu diberikan namanya lezat. Apabila hati kita itu kosong selain daripada Allah Ta'ala, nah timbul nanti lezat dulu, diberikan lezat. Allah, lezat tuh kita sudah mulai memandang dah, diberikan Allah Ta'ala. Kelezatan namanya tuh warid namanya oleh Allah Ta'ala. Mulai terbuka bian. Terbukalah futuhat kita tadi, terbuka kita ini. Kada ada lagi diri kita ini mulai lezat, mulai memandang apal kita tuh bukan apal kita lagi. Melihat sifat kita kada sifat lagi. Melihat diri kita ini kada mewujud lagi. Tapi seberataan ini adalah rahmatnya Allah Ta'ala sudah pada diri kita ini. Apal timbul karena rahmat Allah Ta'ala. Sifat timbul karena rahmatnya Allah Ta'ala. Tenggelam kita itu dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Lalu kita asik. Kada berzikir lagi. Kada ada lagi bunyinya Allah, Allah kada ada lagi. Asiknya kayak ini aja lagi. Asiknya kita memandang diri kita asik. Memandang sekeliling kita asik. Sudah asik dah kita dengan rahmatnya. Kalau tenggelam dalam rahmatnya itu. Lalu bergerak, berdiam, melihat kita ini. Seberataan kita menjadi zikir. Maka namanya tuh fana filah namanya. Pana dulu kita. Pana dalam keasikannya tuh nak pana. Nah, pana suranganan tuh asik ya. Oh, ini sudah pian ketinggalan lagi di waktu dah. Waktu pian kada melihat dia lagi asik nih. Bila asik nih waktu kada bergulir, kada ada lagi pian bergulir waktu itu. Asik sudah. Kalau sudah diberikan asik ini, langsung diberikan futuhat, diberikan asrar oleh Allah Ta'ala, diberikan rahasia sudah oleh Allah Ta'ala. Nah, di waktu keasikan itu kita biasanya dapat ilmu. Itu pastilah. Lalu rancak mengisahkan ini. Karena bila asik itu pian kada duduk lagi biasanya. Kada duduk salah, berdiri salah. Cuma keasikan gak apa? Orang asik itu. Lain kita nih di rumah, duduk salah, berdiri salah. Tukang kredit di muka rumah. Tukang kredit di muka rumah, duduk serba salah, berdiri ini asik. Jadi kalau kita memandang apa aja jadi asik. Kenapa? Karena yang kita lihat itu sudah apalnya Allah Ta'ala sudah. Asalnya musahadatul fil af'al fi sifat. Jadi kita memandang nih af'alnya Allah Ta'ala. Apapun orang kupandir, buliknya kita pasti ke Allah Ta'ala. Apapun yang pian lihat, buliknya ke Allah Ta'ala. Ingatakan tidak diingatakan, ingat seorangnya. Kalau asik itu. Ingat tidak diingat, tetap ingat seorang. Nah, kalau lagi asik itu. Ibarat bos ini kan penyanyi ya lah, lagu Rumah Irama ya lah. Kalau sudah keasikan itu, orang jangan tapi berjaga malam, nah, timbul di dalam hatinya itu bergadang, jangan bergadang ya kan. Timbul di hatinya itu karena sudah mesra sudah, apapun yang dipandirakan orang. Itulah timbul jawabannya seberataan timbul. Jadi waktu kita dalam keadaan seperti itu timbul, harus biar melihat apa aja timbul ya. Nah, itu terbuka futuhat namanya, dibukakan asal Allah Ta'ala warid namanya. Warid itu datang apabila orang itu ketujuh bawiritan. Wiridnya apa tadi? Kalau di makam ini wiridnya musahadah namanya. Musahadah itu menyaksikan. Kita ini menyaksikan tuh dengan batin kita, menyaksikan dengan hati kita bahwasanya setiap sifat
af'al yang ada pada diri kita ini itu kadada af'al dan sifat dan wujud kita ini kecuali diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita yakini. Maksudnya yang kita yakini seberdaan waktu mengamalkan ini, waktu mengamalkan tauhid zat tadi. Kullu syai'in khaliqun illa wajah. Lalu kita timbul yang kita musyahadahkan tadi, la mawjuda illallah. Lalu kita melihat kebesaran Allah Ta'ala, melihat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika itu. Kalau sudah benar-benar fana, illa anna syai'an ma khalallahu batilun. Lalu timbul kita melihat seberataan ini biar merasakan bahwasanya setiap sesuatu apapun itu kosong, kadada artinya hilang kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pian fana namanya, fana fi zat namanya, fana fi sifat, fana fi af'al namanya, yaitu fana fillah namanya. Nah, habis fana fillah itu lalu pian merasakan nanti baqa billah. Keasikannya hilang, tetapi kalau pian bergerak, berdiam itu ingat terus, asiknya masih tertinggal. Jadi warid itu bila datang bisa diambil Allah Ta'ala lagi, dicabut. Sama dengan kebahagiaan, orang terdapat kebahagiaan. Maulah sehari bahagia, misalnya dapat duit 1 miliar, segepuk dapat bahagia, yalah. Waktu pemulaan tuh, pada ingat lagi piring terjejak macam-macam mengikuti duit ini. Habis itu hilang duitnya nih, dalam artian hilang disimpan nih, kada berbentuk lagi, kada kelihatan lagi. Itu keasikannya pian sampai keluar masih aja jurang aja, pian ini suka benar. Duitnya hilang, kada diikuti lagi. Asalnya diikuti tadi sudah hilang seberataan, kada melihat apa-apa lagi. Cuma waktu pian ini keluar misalnya, wah, jurang apa? Pian senyum-senyum nih. Nah, itu namanya baka masih. Tertinggal bakas kebahagiaan dapat tadi, masih tertinggal rasanya itu. Jadi setiap baka itu tertinggal, setiap bakas panah itu pian tertinggal sisanya itu nanti, rasa senangnya itu. Nah, jadi waridnya itu didatangkan, waktu kita panah itu didatangkan oleh Allah Ta'ala bersertaan dengan ilmu laduni biasanya, dengan ilmu. Itu pian bacaannya, baca aja, sama baca ini misalnya terbuka, tinggal baca aja, timbulnya di sini timbul, tinggal mengeluarkan aja kita. Tinggal mengeluarkan aja, kada usah kita hati kita punya ada timbul sendirinya ini. Anak keluar tuh timbul surang. Aduh bang kita ini mahapali kitab belum ada timbul. Nah, tapi bisa merasa makan dari anak. Jadi itu ngarannya al-khazna ilma minal hayy namanya. Ujar Ibnu Athaillah, kami ini mengambil ilmu itu dari orang yang hidup, yaitu Allah Ta'ala. Hanya diberikan ilmu laduni dengan sebab yang seperti tadi bisa panah tadi, nah, bisa panah itu. Seperti itulah, mudahan kita bisalah cepat. Jadi sekali-kali kita itu di rumah itu berdiam di kamar itu rasakan. Jangan kita merasa bahwasanya kita bertafakur. Satu, jangan mengharapkan waktu bertafakur itu ma'rifah supaya mencapai ma'rifah. Jangan. Ada boleh adalah aku dah hendak ma'rifah lalu bertafakur. Salah. Hinakan jadi diri kita itu, panakan. Ya Allah ulun ni kada mewujud, amun kada pian maadakan ulun. Ya Allah ulun ni kada ada berisi sifat, kalau pian kada memberi ulun meminjami sifat mendengar, melihat, bersuara dan macam segala bergerak berdiam ulun. Ya Allah ulun ni kada bisa apa-apa kecuali pian yang memberikan ulun ni bisa apa-apa, kada bisa berbuat apa-apa. Illallah, Allah dirasa makan sambil ditarik terus, dirasakan, direndahkan terus diri itu di hadapan Allah Ta'ala, dihilangkan, dihilangkan seberataan. Rasakan arti kullu syai'in khaliqun, seberataan yang ada pada diriku ni khaliqun. Kenapa? Oh ya, itulah para panah ada seberataan. Itulah. Jadi kalau kita berzikir banyak bagus.
Seperti orang berzikir misalnya banyak itu bagus. Orang misalnya kada berguru lagi nya berzikir banyak. Ribu misalnya berzikirnya. Ilallah, 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 ilallah. Itu karena kebanyakan berzikir itu timbul di hatinya inilah berbunyinya Allah, 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 Allah. Orangnya kada berzikir lagi, kada berzikir lagi nya. Berbunyi kitanya Allah, 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 Allah. Bekas asar kita berzikirin masuknya ke dalam kada berbunyi lagi nya kita bunyi. Itu nya tabus nih. Amun karancakan benyanyi, nanti kada benyanyi kada lagi nya benyanyi. Ini berbunyi di dalamnya lah bos. Ya kada ada. Kada ni bujuran. Berbunyi di dalam itu, berbunyinya di dalam itu berbunyi. Nah, lagu seberitan lagunya berbunyinya. Ini menguasai. Asalnya ini memang panah asalnya. No, kada asik. Maksudnya asik. Jadi ini asarnya seperti itu, asarnya itu. Jadi kalau kita ini kebanyakan berzikir, buktikan aja kalau kada membuktikan. Apalagi berzikirnya itu kalau guru kita menyuruh itu sampai dengan awak-awaknya, ilallah, ilallah, harus. Tapi jangan orang bertahlilan kayak itu, orang bertahlil, ilallah, mau seberitaan pulang kayak itu, iyalah. Nah, itu jam rumah kada jadi kita makanan, kenapa panas seberitaan orang aja ini, iyalah. Jadinya mun suranganan maksud ulun tuh, mun suranganan. Jadi mun suranganan itu mun asik kada berzikir itu kada apa-apa pian. Pian apa aja mun di rumah tuh misalnya suranganan. Mun suranganan itulah berzikirnya kada apa-apa pian, kada usah dengan suara kada apa-apa. Yang penting pian merasakan nikmatnya. Anak pian tapak awak pian jaga. Nah, suranganan tuh asiknya pian. Anak begaru jaga. Lihati berarti desain bakurap juga ya. Nah, maksudnya waktu pian asik berzikir itu asiknya dengan apa? Mengatakan karena makamnya bukan zikir jahir lagi, tetapi dengan langsung musyahadah. Jadi kalau kita asik tuh, bisa rancang orang bernyanyi itu kan, iyalah. Kadang untungnya kada bersuara, tangannya aja dinding takut. Dalam hatinya tuh lagu aja, seberitaan dalam hatinya tuh mengatakan keasikannya aja. Tapi kada keluar di muntung. Kayak itu caranya kita tuh musyahadah, cara kita tuh mengamalkan itu dengan pandangan, dengan gerak kita, dengan laku kita, seberitaan seperti itu. Kada bunyinya kada apa-apa. Kayak ini aja. Tapi hati Allah, 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 Allah. Asik. Sampai asik. Sampai asik seperti itulah. Jadi asik itu kada berhuruf lagi pian berzikirnya, bersuaranya. Yang penting pian merasakan bahwa sini pian tuh kada berzikir lagi. Karena sampai pian kada merasakan berzikir lagi keasikan tuh. Artinya bukan berzikir namun mulut nih kada lagi pian. Nah, suranganan itu. Tapi jangan dia mencatuki dinding rumah, apalagi itu kos-kosan lah. Tawingnya bulang, tawing papan bulang, takub dihiga itulah. Sedangkan berzikir biasa gitu orang sarik ya Allah. Malam lagum berzikir, ilallah, jalan kami neguringan tuh hai. Itulah, itu jangan kayak itu. Santai aja. Bilanya mengganggu orang berjauh kita. Ini kada bertempat lagi biar berzikir karena zikirnya sambil musyahadah dah. Sambil merasa makan di awak sudah berzikir nih. Ada lagi. Ini asik sudah. Sambil bunjun kah. Itu kan sarah aja berzikirnya. Waktu mengamalkan ini yang penting hati kita tuh penuh dengan Allah Ta'ala dulu. Penuh dulu. Itu asalnya dari penuh itu di mana dapatnya? Yaitu dapatnya kita dengan cara memusyahadahkan tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul zat. Artinya sampai kita itu kadang merasa mempunyai af'al lagi, kadang mempunyai sifat lagi, kadang mempunyai zat lagi, tenggelam kita itu. Itu namanya ma'rifah namanya. Ma'rifah namanya. Jadi bila sudah asik, lalu terbukalah pintu hati kita ini, terbuka kita memandang diri kita ini kada diri kita lagi, dalam artian kada mewujud diriku nih, yang mewujud itu adalah pasti kan yang timbul itu adalah kesempurnaan Allah Ta'ala, keelokan Allah Ta'ala. Lalu kita tuh nyaman memandang diri kita ini waktu dibukakan tuh. Mandang tuh nyaman diri kita ini. Ketujuh kita menggerakkan akhirnya, menggerakkan tangan kita ini, tujuh kita melihat diri kita ini suka kita. Kenapa? Karena sudah melihat apa yang sebenarnya. Suka kita udah melihat. Jadi rumah tuh latuk-latuk susurangan. Kadang kalau pian tenggelamnya tuh terlalu kuat pian tekuciak biasanya. Ya biar. Tekuciaknya tekuciak surangannya.
keluar soranganannya. Nah, pian ini berabah asik sudah, berduduk asik sudah. Di mana aja pian tempati, seolah-olah pian tuh kena kada sadar, tajrid sudah pian itu, dikuasai dah. Pian ini kada sadar kelakuan kayak kekanakan kali dah soranganan tuh. Pokoknya keasikan itu seperti itu, asik itu. Kada sadar lagi pian. Kada bukan kada sadar, bang maksudnya tuh orang asik tuh sadar ya, cuma kada artinya perilaku kita ini karena ingat terus asik itu jadi harikul adat sudah kelakuan kita ini. Seperti orang melihat bola macam segala tuh. Melihat menuntun orang main puli macam apa itu, kalau dia sudah asik menuntun itu nampak pacul baju kalau lagi, pacul silawar kalau lagi itu sarainya lagi. Dia ini asik namanya, tenggelam itulah. Jadi dalam keasikan itulah kita ini dirasakan. Itu pian dibukakan itu karena pian asik itu kenapa? Karena dia itu bepandir. Waktu dibukakan itu pian ini mengetahui rahasia, dibukakan sir rahasia oleh Allah Ta'ala. Setiap gerak pian yang pian gerakan ini dibukakan rahasianya oleh Allah Ta'ala. Itu pian mula asiknya tuh. Rahasia yang paling kecil apa? Pian memandang bahwasanya itu perbuatan Allah Ta'ala. Melihat pian nampak. Sifatnya Allah Ta'ala nampak pada gerak kita ini. Bukan kita lagi nama gerak. Di situ asiknya. Itu yang sebagian kecilnya yang nampak dulu. Yang lainnya itu tergantung musyahadah pian kita. Bila pian kuat musyahadahnya, makanya banyak juga yang dapat didapatkan, diberikan asrar tadi oleh Allah Ta'ala. Nah, itu sudah pastilah. Setiap terbuka, dibukakanlah rahasia oleh Allah Ta'ala. Karena dibukakan Allah Ta'ala itu untuk menyimpan rahasia itu. Kawan diri kita tadi itu. Menyimpan rahasianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya orang dalam tahap ini banyak cobaannya, banyak godaannya. Di waktu orang ini hendak dibukakan itu tadi itu. Harus mujahadahnya kuat. Mujahadah itu kesungguhannya. Kesungguhan hatinya ini fokus. Menyatakan bahwasanya kada mewujud dirinya ini kecuali diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dirasakan. Caranya tadi seperti apa? Mutu qabla an tamut. Matikan diri kita pada hakikatnya. Kada mewujud diri kita ini, kada mewujud yang ada pada diri kita ini kecuali itu diadakan oleh Allah Ta'ala, baik zahir maupun batin. Sabarataan ini kada mewujud, sabarataan ini tidak ada kecuali ini diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di dalam hati kita direkam. Bila kita babuncilak dirasakan Allah, hadirnya aku ini karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadakan. Allah seperti itu terus. Nah itu. Amalan di luarnya apa? Amalan di luarnya jangan bersangka buruk dengan makhluk. Nah itu, jangan bersangka buruk dengan makhluk, jangan bergantung dengan makhluk. Amalan hatinya memandang semua perbuatan ini adalah perbuatan yang terbit, yang kita dengar, kita lihat, kita pandang, kita rasa. Seberataan itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu masuk kita tuh dalam makam la haula wala quwata illa billah. Kada ada daya ulunni ya Allah, kada ada bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Engkau ya Allah. Allah itu waktu dalam keadaan kita mengamalkan ini Allah. Seberataan itu Allah dulu, seberataan itulah. Nah itu baru kita jadi misalnya zahir amaliyah zahir, jadi amaliyah yang kita diam jadi seberataan itu. Nah itu baru kita bisa sempurna namanya mengamalkan tadi zahir dan batin, baik di dalam maupun di luar tadi sama seberataan. Nah itu. Jadi orang ini makamnya ridho dengan apa yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudahan kita seberatannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cepat dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cepat kita ini mendapatkan ma'rifah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisirin Nabi wa alin Nabi bisiril Fatihah. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا الله بها يا الله بها
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها